Banyak orang mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur, tetapi ada juga bisa dipercaya bahwa ada juga yang bukan bunga tidur. Apa bedanya mimpi yang bunga tidur dan bukan bunga tidur? Menurut saya kalau yang bunga tidur, ketika bangun kita tidak akan mengingatnya secara detail atau samar-samar, bahkan lupa. Sementara yang bukan bunga tidur, ketika bangun kita bisa menceritakannya secara detail. Istilah mimpi dalam bahasa Arab disebut dengan ar-ru'ya dan al-hulm. Keduanya sama-sama memiliki arti mimpi. Ar-ru'ya digunakan sebagai sebutan untuk mimpi yang baik, sementara al-hulm digunakan untuk menyebut mimpi yang buruk. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata, dan di luar kuasa pemimpi. Pengecualiannya adalah dalam mimpi yang disebut lucid dreaming. Dalam mimpi demikian, pemimpi menyadari bahwa dia sedang bermimpi saat mimpi tersebut masih berlangsung, dan kadang-kadang mampu mengubah lingkungan dalam mimpinya serta mengendalikan beberapa aspek dalam mimpi tersebut. Pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika bermimpi, misalnya emosi takut dalam mimpi buruk. Ketika kita terbangun sedang dalam bermimpi, perasaan merasa penasaran, apa yang dimaksud dari mimpi tersebut. Mari kita kupas kejadian mimpi dalam oneirologi atau menurut pandangan Islam dan Alkitab. Sebelum kita lanjut dengan penjelasan, mohon dukungannya dengan cara subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dalam oneirologi, mimpi terjadi pada tahap kecepatan pergerakan mata ketika tidur, di mana aktivitas otak tinggi dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Panjangnya mimpi bervariasi, minimal beberapa detik, atau sekitar 20-30 menit. Pendapat mengenai makna mimpi bervariasi berdasarkan waktu dan budaya. Kebanyakan penggemar teori Freud setuju dengan makna penglihatan dalam mimpi, merupakan penampakan dari hasrat dan emosi yang tersembunyi. Beberapa teori lain menunjukkan bahwa mimpi merupakan tahap pembentukan memori, penyelesaian masalah atau sekadar produk dari aktivasi otak. Sebagian orang percaya mimpi tak lebih dari sekadar bunga tidur tanpa arti khusus. Namun, banyak pula yang meyakini mimpi sebagai firasat terjadinya peristiwa pada masa mendatang, entah itu baik maupun buruk. Sejak dahulu kala, mimpi diyakini sebagai petunjuk spiritual yang membawa seseorang memasuki dimensi yang berbeda. Pengalaman mimpi yang dialami diyakini merupakan pesan-pesan dari masa depan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Para ilmuwan berusaha memecahkan rahasia mimpi manusia. Namun setidaknya ada 4 teori yang paling terkenal menjelaskan tentang penyebab mimpi. 1. Teori psikoanalisis Freud. Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah motivasi manusia yang tidak disadari. Ia adalah motivasi terselubung dan terendap di alam bawah sadar. Ia menyebutkan bahwa naluri manusia dapat dirasakan oleh kesadaran, namun tidak mampu dipahami secara sadar. Ini seperti kita menyukai sesuatu, namun kita tidak tahu mengapa menyukai hal itu. Freud menyarankan agar kita menganalisis pertanyaan tersebut melalui mimpi. Saat bermimpi, area tidak sadar akan membocorkan informasi-informasi penting, membuat kita memahami kondisi dan motivasi diri kita sebenarnya. Ia membagi 2 jenis komponen dalam mimpi. Yang pertama adalah bersifat manifest dan kedua adalah laten. Manifest dapat kita lihat dari gambar, pikiran, dan konflik di dalam mimpi tersebut. Sedangkan laten adalah makna psikologis yang tersembunyi di dalamnya. Kedua, teori sintesis aktivasi. Hipotesis sintesis aktivasi dalam mimpi pertama kali diusulkan oleh John Alan Hobson dan Robert McClurley pada tahun 1977. Teori ini menyebutkan bahwa aktivitas otak dalam REM tidur nyenyak memiliki kesamaan dengan aktivitas otak saat kita sedang dalam keadaan tersadar. Sirkuit otak tetap memiliki aktivitas yang normal seperti saat kita terbangun. Oleh sebab itu, kita akan tetap mempunyai respons emosi yang nyata saat bermimpi. Dalam fase tersebut, otak juga akan mengakses long-term memory, untuk mengambil struktur pengetahuan dalam potong-potongan kecil membentuk narasi dan cerita. Beberapa latar belakang tempat di dalam mimpi mungkin pernah kamu lihat sebelumnya. Walaupun mimpi terbentuk dari data-data internal dalam otak manusia, tetapi Hobson tidak percaya bahwasanya mimpi tidak memiliki makna dan manfaat. Menurutnya, mimpi dapat memberikan kita pengalaman dan ide-ide baru. Ketiga, teori pemrosesan informasi. Para ahli menyebutkan bahwa mimpi hanyalah sisa-sisa dari pemrosesan informasi yang kita terima sebelum tidur atau beberapa hari sebelumnya.
Beberapa bagian otak masih aktif mengumpulkan potongan informasi dan membentuk percikan mimpi dari aktivitas tersebut. Tangkapan informasi yang kita terima saat sadar sangatlah kompleks. Seperti emosi, sentuhan, dan suasana yang tidak kita sadari saat mendapati informasi. Beberapa psikolog meyakini mimpi hanyalah bentuk pemrosesan informasi yang dianggap tidak terlalu penting. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan di luar rumah, hal ini akan membentuk semakin kompleks potongan gambar, kesan, dan cerita dalam mimpi. Teori keempat, aktivitas eksternal. Selama kita tertidur, kita akan mendengar beberapa bunyi seperti jam, radio, televisi, atau suara hewan-hewan kecil. Beberapa bunyi memiliki frekuensi yang mampu ditangkap oleh indera manusia. Beberapa di antara kita pasti akan pernah bermimpi sedang mandi, berada di tempat yang kering, dikarenakan ia sedang dalam kondisi dehidrasi. Sebagian orang mendapati mimpi ia sedang terlambat bekerja hanya karena ia mendengar suara ayam. Bunyi dan gangguan eksternal selama kita tertidur akan merangsang memori masa lalu yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Bagaimana menurut pandangan Islam itu sendiri, mengenai mimpi sering kita alami? Menafsir mimpi bukanlah suatu hal klinik atau tabu. Upaya menafsir mimpi juga pernah dilakukan oleh seluruh anak Adam, tak terkecuali Nabi Yusuf. Dia adalah nabi yang terkenal sebagai penakwil mimpi. Menurut ajaran Islam, mimpi digunakan untuk mengukur kadar kejujuran seseorang. Semakin jujur seseorang ketika terjaga, semakin benar pula mimpi dalam tidurnya. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila telah dekat waktunya, hari kiamat, hampir saja mimpi orang yang beriman tidak akan berdusta. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Mimpi itu ada 3, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang buruk yang berasal dari setan, dan mimpi yang berasal dari diri manusia sendiri. Apabila salah satu dari kalian memimpikannya sesuatu yang dibenci, hendaklah dia bangun salat dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Hadits riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Al-Tabarani, dan Al-Hakim. Muhammad ibn Sirin pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam, kitab yang memuat tentang kumpulan mimpi-mimpi dan cara memahaminya. Dia menyebut bahwa mimpi yang benar itu ada 2 macam. Pertama, mimpi benar yang tidak membutuhkan penafsiran karena telah jelas tergambar dalam mimpi. Kedua, mimpi yang membutuhkan penafsiran karena mengandung hikmah dan makna lain di luar yang dilihat dalam mimpi. Abu Al-Abbas Ahmad bin Sultan di sisi lain dalam kitabnya yang berjudul Qawaid Tafsir Al-Ahlam mengklasifikasikan mimpi menjadi 4 bagian. Pertama, mimpi yang terpuji dari segi lahir dan batin. Kedua, mimpi yang terpuji dari segi lahir, tetapi tercela dari segi batin, maksudnya secara lahir mimpi tersebut tampak baik, tetapi arti dari mimpi tersebut sebenarnya adalah buruk. Ketiga, mimpi yang secara lahir tampak buruk, tetapi secara batin diartikan sebagai mimpi yang terpuji. Keempat, mimpi yang tercela dari segi lahir maupun batin. Abu Al-Abbas Ahmad bin Sultan, Qawaid Tafsir Al-Ahlam. Adab menghadapi mimpi buruk atau baik. Berdasarkan 3 pengkategorian mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat muslim agar senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan mimpi yang baik saat sedang tertidur. Mimpi yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini boleh diceritakan kepada orang lain. Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia sukai, maka sesungguhnya ia datang dari Allah, maka bertahmidlah mengucapkan Alhamdulillah dan kabarkan mimpi baik tersebut kepada orang lain. Hadits Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia benci, maka hendaknya ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan sebanyak 3 kali dan ubahlah posisi tidurnya dari posisi sebelumnya ke posisi lainnya. Hadits riwayat Muslim. Demikian menurut oneirologi dan pandangan Islam tentang mimpi. Sebagai umat muslim, sebaiknya membaca doa sebelum tidur agar senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Salam hormat channel Gumata.